SMA 2 Bukit Tinggi merupakan sekolah yang tertua yang didirikan pada masa Belanda 1 April 1856 dengan nama Sekolah Raja untuk mendidik anak-anak negeri dipimpin oleh Van Ovesen dan dibantu oleh seorang guru Melayu, Abdul Latif. Dalam perkembangan selanjutnya, pada 1 Maret 1873, Sekolah Raja diubah namanya menjadi Quick School dengan guru kepala De Geert van Wits. Quick School biasanya dimasuki oleh lulusan sekolah dasar 7 tahun seperti ELS dan HIS yang umumnya siswanya terdiri dari anak pembesar atau yang ada hubungannya dengan pembesar negeri. Dan salah seorang guru Melayu yang kita kenal di Quick School adalah Engku Nawawi yang diangkat menjadi guru tahun 1883. Kemudian pada tahun 1877, J.L. van de Thorn diangkat sebagai kepala sekolah Quick School dan hanya menjabat selama beberapa bulan saja. Tahun 1935, sekolah ini ditutup dan baru dibuka kembali pada tahun 1946 dengan nama SMT atau Sekolah Menengah Tinggi dipimpin oleh Dr. Rusma. Dan tahun 1950, Sekolah Menengah Tinggi diganti namanya dengan SMA, Sekolah Menengah Atas, di bawah pimpinan Mana dan kemudian diganti oleh Bapak Nasir Sutanudo. Selanjutnya, pada tahun 1954, Quick School dibagi menjadi dua. Pertama, SMA 1B dipimpin oleh Sabirin. Di tahun 1957, sekolah ini pindah ke Lambau dan diresmikan pada 23 Juli 1959. Sedangkan yang ada di Burgo ini bernama SMA AC di bawah pimpinan Adam Saleh dan kemudian digantikan oleh R. Kardan. Quick School atau SMA Negeri 2 Bukit Tinggi sangat banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional maupun daerah, antara lain Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang kita kenal sebagai seorang ulama besar, Engku Nawawi Sultan Makmur yang pernah menjadi guru di Quick School, Marah Rusli seorang penyair yang terkenal dengan hasil karyanya Siti Nurbaya, M. Safei, pendiri INS Kayu Tanam, Bagindo Dahlan Abdullah, wali kota pertama Jakarta, Tan Malaka, tokoh Republik, Sarifah Nawawi. Putri Engku Nawawi merupakan perempuan pertama Minangkabau yang memperoleh pendidikan barat. Harun Zain, mantan gubernur Sumatera Barat, Awaluddin Jamin, mantan Kapolri, Abdul Haris Nasution yang kita kenal sebagai salah satu kepala staf Angkatan Darat, Hasim Jalal merupakan seorang duta besar, Wisber Louis juga merupakan seorang duta besar di Jepang, Bur Mauna duta besar di Mesir, Hasan Basri Durin mantan gubernur Sumatera Barat, Aminujal Amin seorang pengusaha dan juga pernah menjabat sebagai anggota MPR, dan Sahril Sabirin yang merupakan gubernur Bank Indonesia. Selanjutnya, inilah tokoh-tokoh nasional dan daerah setelah kemerdekaan yang pernah bersekolah di Quick School atau SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Israwaldi, beliau merupakan alumni SMA Negeri 2 Bukit Tinggi tamatan tahun 1983. Beliau adalah seorang pengusaha sukses di Riau. Selanjutnya, Profesor Dr. Safni Magister Engineering. Beliau guru besar jurusan kimia Universitas Andalas Padang. Beliau menamatkan sekolah menengahnya di salah satu SMA di Bukit Tinggi, yaitu SMA Negeri 2 Bukit Tinggi pada tahun 1985.
Selanjutnya, Martia Suwanto Datua Maruku. Beliau merupakan birokrat senior yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda Agam. Lepas SMP, ia melanjutkan pendidikan di SMA 2 Bukit Tinggi pada tamatan 1985. Selanjutnya, Dr. Andes Barlius. Beliau menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kadisdik Sumbar oleh Gubernur Sumbar, Mahyaldi di Auditorium Gubernuran Sumbar pada tanggal 18 bulan 3 2022. Selanjutnya, Trinda Farhan Satria. Beliau merantau ke Bandung dan berkuliah di Institut Teknologi Bandung atau yang disebut dengan ITB. Dan beliau merupakan Wakil Bupati Agam periode 2016 sampai 2021. Selanjutnya, Ade Rizky Pratama. Sebagai anggota termuda, beliau memimpin sementara sidang paripurna DPR RI periode 2014 sampai 2019. Selanjutnya, Dr. Andes Martin Suhendri. Putra daerah Bukit Tinggi ini telah mengemban beberapa jabatan seperti Direktur Pengawasan OT dan SK pada Februari 2020 sampai Januari 2021. Dan yang terakhir, Kolonel Laut Andike Sri Mutia. Kegiatan sehari-hari beliau beraktivitas sebagai Komandan Pusat Pendidikan Pelaut. Sebagai Komandan Pendidikan Operasi Laut Komandan, Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut. SMA Negeri 2 Bukit Tinggi yang sejak tahun 1960 sudah banyak dipimpin oleh beberapa orang kepala sekolah. Yang pertama, Bapak R. Kardan sejak tahun 1960. Kemudian kedua, Bapak Rusli M. Lanjumin. Yang ketiga, Bapak Jaflis. Yang keempat, Bapak Nur Samin. Yang kelima, Bapak Amir Umar. Yang keenam, Bapak Usman Lutan. Yang ketujuh, Bapak Sarfi Mahmud. Yang kedelapan, Bapak Rifai Sarif. Yang kesembilan, Bapak Ali Asmar. 10, Bapak Zulkifli Joneva. Yang ke-11, Bapak Yunis Faizal. 12, Bapak Muslim. Ke-13, Ibu Ermizar. Sebagai prasasti, terima kasih. Nama Ibu Asnizar, dan dipanggilkan sehari-hari Yet. Jadi di SMA 2 yang dikenalnya Ibu Yet. Bu Asnizar tidak dikenal betul. Kalau ditanyakan kenangan indah, banyak kenangan indah. Namun kenangan indah itu sering dibarengi dengan kenangan yang kurang indah atau kurang bukan tidak menyenangkan. Seluruhnya memang menyenangkan karena kami sudah beranggap guru-guru inilah tugas kita. Jadi kita harus senang dengan tugas kita bagaimanapun. Jadi walaupun tidak indah, harus kita indahkan. Kalau tidak demikian, maka kita kurang semangat mengajar pada anak-anak, sehingga anak-anak pun kurang mendapat perhatian yang lebih baik, lebih banyak dari guru. Yang terindah mungkin ya pergaulan waktu itu dengan anak-anak. Kalau pergaulan dengan anak-anak memang terlalu sangat indah pada zaman-zaman ibu mulai mengajar. Ini berlangsung dari 64 sampai tahun 80-an lah, akhir-akhir 70-an. Antara murid dengan guru itu rasanya kalau istilah kalian sekarang adalah familiar. Ya, tidak ada rasa oh ini ibu itu, tidak ada. Tapi seluruhnya anak menerima apa yang diberikan dan guru pun menerima dengan ikhlas bagaimana tanggapan atau respon dari anak-anak. Sebagai guru tua ada juga mendengar begini. Ini persoalan biasa saja. Yang namanya guru harus bisa mengatasi hal ini, bagaimanapun sulitnya. Nah, dan bagaimana sulit kami zaman dulu, sekarang ada pula kesulitannya, tapi berbeda-beda. Namun yang penting tujuan kita ini anak-anak kita sukses, berhasil, dan SMA 2 bagaimanapun harus Ibu harapkan harus menjadi
alumni-alumni yang berguna untuk masyarakat, dan dapat nanti kalau sekarang kamu melihat ada kekurangan di SMA 2, ada kekurangan pada guru-guru atau dan sebagainya, inilah nanti harapan ibu supaya kamu apabila nanti setelah selesai jadi sarjana dapat membenahi apa yang kurangnya sekarang kepalamu. Semoga SMA 2 tetap sukses dan dihargai oleh masyarakat Bukit Tinggi. Ya, nama saya Martinis, mengajar dulunya di SMA 2, sekarang sudah pensiun lebih kurang 8 tahun, mulai mengajar tahun 1986 sampai 2014. Ya, kenang terindah tentu baik sekali karena sudah sekian lamanya mengajar di SMA 2, yaitu mengenai pendidikan agama Islam. Khususnya siswa yang belajar tentang agama Islam, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Ya, bahkan bukan saja di tempat di SMA 2, tetapi malahan terkenal juga di luar sekolah. Contohnya seperti kegiatan-kegiatan lomba-lomba, kegiatan yang lainnya. Dan yang paling berkesan yaitu anak-anak itu waktu itu sangat sopan, berakhlak mulia kepada gurunya. Alhamdulillah sangat sopan, baik, dekat dengan guru-gurunya, tidak dibuat-buat, malahan memang betul-betul lahir dari hati nuraninya. Mudah-mudahan begitu jugalah kami yang tua-tua ini mengharapkan siswa-siswa yang sekarang bahkan yang akan datang lebih baik dari yang kami hadapi dahulunya. Harapan kami, khususnya kami yang mengajar guru agama, tentu dengan teman-teman yang lain tentu hampir sama semuanya, mengharapkan agar siswanya menjadi anak yang cerdas, berwibawa, dan terutama sekali tentu yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa. Ibu, tolong berikan satu kalimat untuk SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Untuk SMA 2 agar sukses selalu dan berjaya selalu. Nama Pak A. Suhatri, itu nama asli, kependekan dari Angkatan Soekarno-Hatta Republik Indonesia, kata orang tua, ya, itu kata orang tua, kita nama mantul lagi, bagi lagi. Berikutnya sepanjang mengajar di situ sebagai guru muda, kami dengan Pak Ishak sering disuruh kian kemari, di samping mengajar. Kalau kini guru muda cukup banyak, dulu tidak. Perbedaan kami dengan para guru tua itu antara ayah dan orang tua, antara ibu dan orang tua. Memang itu jauh bedanya. Karena guru 4 tahun tidak ada pengangkatan di Indonesia. Negara tidak punya uang karena utang banyak, baru awal Orde Baru. Tahun 75 itu masih awal. Tapi yang saling berkesan itu adalah di saat saya baru wakil kepala kurikulum tahun 88-89 lupa, menggantikan Bu Asni dan Malik almarhum, datang program dari alumni yang tua-tua, masuk Amin Nujal Amin, Pak Zor Anas mantan menteri, Pak Nur Hasan Basri Durin mantan gubernur juga pernah menteri ya mungkin. Itu akan merehab gedung induk tempat gedung guru sekarang menjadi yang asli menurut tahun 18 sekian itu berdirinya. Itu momen istimewa. Kenapa? Karena waktu itu saya sebagai wakil baru, orang termuda, harus bersama-sama dengan kawan semuanya bagaimana menyambut tamu. Mereka bukan bertamu saja, tapi membantu merehab. Pagar itu beliau yang membuat. Itu gerbang yang di pintu itu, kita yang pertama punya gerbang di Bukit Tinggi, kalau tidak salah saya. Sekolah ya, tidak rumah, sekolah. Gitu. Jadi begini orang lihat, sudahlah di depan kantor polisi letaknya Jalan Sudirman, strategis sekali. Jadi momennya waktu itu kenapa? Datang bantuan seperti itu di saat sekolah dananya pas-pasan.
tidak mungkin membangun, merehab itu tidak mungkin. Silakan perbaiki atap supaya cari dana. Nah, itu payah, apalagi untuk membuat merombak, bikin pagar dan segala macamnya seperti di saat dia berdiri dulu. Itu momen istimewa. Ditambah lagi kita dimeriahkan dengan band Ireng Maulana. Hah? Ireng Maulana. Ya, Ireng Maulana All Star. Nah, itu Ireng Maulana ke sini, ya. Bukan band sekolah, band di Bukit Tinggi, Ireng Maulana All Star yang biasa kami lihat di televisi, sekarang muncul di SMA 2. Ya. Jadi itulah momen yang paling istimewa. Rasanya kebahagiaan itu sampai hari ini pun tidak apa. Kami asal lewat itu, kemarin juga saya lewat SMA 2. Kenang lama itu masih tetap seperti itu, gedung induk, pagar seperti itu. Kalau cat itu soal lain, ya. Rehab dan lain itu kan biasa-biasa saja. Kemudian momen yang gak kalah istimewa dari itu, kita dulu ulang tahun minimal sekali 3 tahun agar setiap anak murid di SMA 2 merasakan ulang tahun SMA 2. Kita pawai, kadang-kadang pawainya alegoris, kadang-kadang pawainya pendidikan. Ya, jadi jalan-jalan Bukit Tinggi yang tidak panjang ini, yang tidak jauh ini. Itu dibudayakan. Yang juga tidak kalah istimewanya, kita pertama sekolah yang dijadikan sekolah keempat dengan SMA Negeri Seri Ampangan, Negeri 9 Malaysia. Pertama di Sumatera Barat, mungkin di Indonesia. Sekolah menengah Seri Ampangan. Pak Cikgu, penolong kanan apa? Hari panas, upacara. Itu kasihan anak-anak. Suruh berteduh, minimal duduk. Karena kita di Indonesia walaupun panen, walaupun hujan masuk bindangannya, upacara itu memang betul-betul apapun yang terjadi, tidak mungkin wata dua dulu kan, tidak mungkin begitu. Ini istimewa. Kenapa? Karena tidak pernah, bukan tidak biasa, tidak pernah. Mungkin sama harapan kita. SMA 2 ini selalu eksis, lebih eksis karena sesuai dengan saya lomba kemarin. Perjuangan, kata Pak Harto, memperjuangkan kemerdekaan berat, banyak korban. Tapi perjuangan mengisi kemerdekaan tidak kalah beratnya. Untuk SMA 2 khususnya, dalam pembukaan dan masa 45, beberapa tujuan nasional antara lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang pertama kan melindungi segenap bangsa kebenaran, kedua majukan kesejahteraan umum, yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka SMA 2 salah satu pion penting dalam sejarah pengisian kemerdekaan, mencerdaskan. Apalagi ia lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Kelima adalah SMA 2 harus tetap eksis mencerdaskan anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Titik. Nama saya Zulkifli Junaifa, Kepala SMA 2 Bukit Tinggi tahun 1998 sampai tahun 2000. SMA Negeri 2 Bukit Tinggi memberikan suatu motivasi yang sangat besar bagi saya, karena di sana terjalin sesuatu kekeluargaan yang sangat tinggi. Saya sudah menjadi kepala sekolah di berbagai SMA, baik itu di Bukit Tinggi maupun di Agam, tapi rasa kekeluargaan di SMA 2 Bukit Tinggi sangat tinggi. Malah guru-guru setiap bulan mengadakan acara ulang tahun. Jadi setiap bulan ada acara ulang tahun dan kita hadir, memberikan hadiah, memberikan penghargaan, memberikan selamat, sehingga kekeluargaan sangat terjalin. Ini istimewanya guru SMA 2 dalam pandangan saya. Pak Zul, apa harapan Bapak ke depannya untuk SMA Negeri 2 Bukit Tinggi? SMA Negeri 2 Bukit Tinggi terletak di daerah jantung kota, daerah yang sangat strategis. Maka kita berharap SMA 2 maju terus, karena memang banyak alumni pendukung yang memberikan motivasi, dorongan, sehingga SMA 2 Quick School itu bisa maju terus ke depan. Ini harapan kita, sehingga menghasilkan nanti alumni tamatan SMA 2 yang bisa berbicara baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.
SMA 2 jaya dan maju terus. Nama Bapak Yunus Faizal, mantan Kepala SMA Negeri 2 Kota Bukit Tinggi tahun 2000 sampai tahun 2005. Selama bertugas di SMA Negeri 2 Bukit Tinggi kurang 5 tahun, pengalaman Bapak yang paling berkesan itu pada tahun 2002 SMA Negeri 2 Bukit Tinggi terpilih oleh Kementerian Pendidikan pada saat itu menjadi piloting namanya. Itu semacam uji coba kurikulum yang dikenal dulu dengan kurikulum berbasis kompetensi KBK. Itu se-Indonesia sekolah terpilih itu hanya lebih kurang 30 sekolah saja yang menjadi pusat uji coba kurikulum secara nasional. Dan di Sumatera Barat waktu itu ada 3 sekolah. 3 sekolah di Sumatera Barat itu diambil lagi dari 3 level sekolah. Sekolah dengan level prestasi rata-rata di atas, baik. Sekolah dengan level prestasi menengah, dan sekolah dengan level prestasi di bawah berdasarkan hasil ujian nasional. SMA 2 diambil waktu itu sebagai level sekolah berprestasi, sehingga di Sumatera Barat itu kita menjadi sekolah piloting secara nasional. Kemudian sekaligus kami menyebarluaskan kurikulum itu di daerah, bukan hanya di Sumatera Barat, itu termasuk ke provinsi yang lain. Dan pada saat itu guru-guru SMA 2 Bukit Tinggi betul-betul menjadi pionir, karena guru kita yang paling dahulu mendapat langsung dari Kementerian Pendidikan pada saat itu. Kemudian sekolah-sekolah di Sumatera Barat yang ingin mengikuti kurikulum berbasis kompetensi itu, kalau tidak datang ke SMA 2 untuk belajar, berkunjung, guru-guru kita lah yang keliling-keliling Sumatera Barat untuk melaksanakan kegiatan semacam sosialisasi pelatihan dan sebagainya. Jadi pada saat itu SMA 2 itu menjadi sekolah populer di Sumatera Barat, sehingga kita menjadi sekolah mungkin sudah semacam sekolah rujukan pada saat itu. SMA 2 sebagai sekolah yang paling senior di Kota Bukit Tinggi yang sudah mengukir banyak prestasi, tentunya ini harus diteruskan dan dikembangkan. Untuk masa-masa yang akan datang, SMA 2 harus melahirkan siswa-siswa berprestasi, menghasilkan tokoh-tokoh nanti akan menjadi pemimpin nasional, karena di SMA 2 itu semuanya sudah tersedia dari segi sarana prasarana untuk belajar yang baik. Semoga SMA 2 kedepannya tetap jaya. Satu kalimat Bapak untuk SMA 2. Baik. SMA 2 menjadi sekolah rujukan dan sekolah terpopuler di Bukit Tinggi dan di Sumatera Barat. Jadi perkenalan diri, nama Ibu Saadah. Di SMA 2 selama 34 tahun, mulai diangkat tahun 66 dan pensiun 99. Jadi usaha Ibu selama di SMA 2 yaitu mengajar, pada tahun 70 mengajar aljabar namanya, yang sekarang matematik. Sudah itu mengajar ekonomi. Jurusan Ibu di IKIP adalah jurusan perdagangan. Harusnya mengajar ekonomi, tapi karena guru ada, jadi mengajar matematik selama kira-kira 8 tahun. Apa kenangan terindah Ibu selama mengajar di SMA 2? Kalau kenangan yang terindah ya itulah waktu di SMA 2 tahun 66 menjelang tahun 70, itu kenangan indah. Waktu itu sebelum Ibu kawin, itu semua keluarga hampir sama keluarga, semuanya polisi berkeluarga. Yang ada polisi-polisi itu yang kenal bawaannya kami itu guru-guru. Karena anaknya ada di sana di sekolah, jadi ya Bapak bawa ini kepala polisi, bawanya ke Solo, ke Solo Lunto.
Nah, itu hubungan dengan kekeluargaan di sekeliling. Kemudian di sekolah itu kami itu tuh sudah apa namanya tuh, ya dengan anak-anak dengan indah lah rasanya tuh. Di waktu itu anak-anak ya kepada guru ini ya hormat. Tidak ada. Kalau kami sudah berdiri di janjang itu, di janjang sekolah, nah mereka. Nah, tapi kalau sudah apa-apa seolah-olah apa itu namanya hubungan sangat erat dengan anak-anak itu. Dari tahun 66 sampai dengan tahun 70 dengan keluarga keliling itu. Tahun 70 sampai selanjutnya itulah anak-anak itu hormat semuanya, baik semuanya. Kami di sekolah enggak, ya itulah apa-apa saja enggak ada beda kan, ini guru ini enggak. Asal di sekolah sudah guru semuanya. Nah, kalau apa-apanya itu sudah kerjasama seluruh. Itu kenangan indah, bahkan sampai sekarang masih teringat. Kalau kami mengajar lama, pergi ke PSN, pergi ke Karya Bakti, itu bawa nasi, makan bersama. Nah itu kenangan yang tidak bisa dilupakan. Nah, waktu salat, nah itulah kan tempat dulu kecil, terus sekarang kan sudah besar. Nah, dan dengan pegawai-pegawai keliling itu kami seolah-olah bencana saja semuanya. Si Ros, siapa itu? Kan masih ada sekarang enggak. Ayo, nah itulah. Jadi dengan guru-guru semuanya tidak ada beda. Tidak beda itulah. Terasa indah rasanya masa sekian tahun. Ya itulah harapan hendaknya kita itu baik guru, baik yang pensiun, yang segalanya. Bagi anak-anak itu tidak lupa itu rasanya. Sebab melihat keadaannya kan bertemu ya. Dan pun di dalam kekeluargaan guru di sekolah sangat baik sekali, sangat. Nah itulah tidak ada beda rasanya. Jadi harapan agar untuk selanjutnya ini lebih baik. Nah, itu harapan, keinginan guru-guru yang pensiun. Kalimat yang ingin disampaikan yang yaitu harapan ya sekolah kita makin maju dan makin maju, harapan dan anak-anak tampak ketaatannya terhadap Allah. Karena dengan demikian hubungan kita hendaknya semakin ya walaupun sudah lama berpisah sedemikian tapi masih terbayang-bayang kesatuan, masih terbayang-bayang. Oh ya, nama Hanum Safnas. Bagi alumni yang pernah Ibu ajar dari tahun 80 sampai 98 ya pastilah mengenal. Jadi karena Ibu mengajar di SMA 2 itu dari tahun 1980 sampai 1998. Yang berkesan itu adalah ketika mengajar di kelas M ya. Itu tahun berapa M? 90. Tahun 90 ya. Tahun 90 mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Waktu itu Ibu merasa ya apa ya? Karena sering mengajar, karena selalu mengajar melatih, melihat bakat-bakat kalian ada di bahasa dan kalian pun adalah anak-anak yang sangat berminat untuk menulis. Waktu itu kita bersemangat sekali. Ya bisa melahirkan koran dinding atau mading dan juga majalah sekolah, bahkan ya juara nasional kita dapatkan. Misalnya koran dinding dulu kita dapat juara 2 tingkat nasional setelah juara 1 di Sumatera Barat. Terus kalau karya ilmiah itu berturut-turut ya M dengan teman-teman dulu dapat juara berapa itu? Juara 2 ya tingkat Sumatera Barat. Nah, kepada siswa-siswa, anak-anak tersayang, mungkin sudah cucu-cucu Ibu, ya Ibu menghimbau sekali. Dunia memang dalam genggaman kamu sekarang, karena kamu punya smartphone, ya kamu punya HP yang canggih. Tetapi
yang harus diperhatikan adalah pandai-pandailah menggunakan smartphone. Pandai-pandailah di medsos. Karena bagaimanapun juga, ya, Ibu melihat perkembangan sekarang banyak negatifnya. Misalnya di medsos, membuat konten-konten yang rasanya tidak patut dipertontonkan kepada orang, atau misalnya, membuat kalimat-kalimat balasan, chattingan dan segala macam, Instagram dan segala macam yang kadang-kadang kurang sopan gitu. Jadi kalau siswa, pergunakanlah, itu adalah jendela dunia yang ada di tanganmu sekarang. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya sehingga memang positif, ya, nilai positif dari kemajuan teknologi informatika itu kalian dapatkan untuk memajukan, untuk menambah ilmu, malah bisa mengubah kehidupan ke masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Andes Muslim FM, negeri asal di Mage, Kecamatan Kamang Mage, Kabupaten Agam. Kebetulan tinggal sekarang di Kota Bukit Tinggi. Saya merasa senang pernah menjadi Kepala SMA Negeri 2 Bukit Tinggi, dan di dalam karier saya menjadi Kepala SMA Negeri 2 itu adalah yang terlama, lebih kurang 8 tahun. Kalau dilihat dari kenangan, karena memang sudah 8 tahun bekerja di SMA Negeri 2 Bukit Tinggi, sebetulnya masa-masa 8 tahun itu indah semua gitu. Karena memang jarang ya sesuatu yang membuat kita kurang senang dan segala macamnya. Tapi yang jelas saya di SMA Negeri 2 Bukit Tinggi ini merasa bangga karena SMA Negeri 2 ini kan SMA yang sudah sangat dikenal di Kota Bukit Tinggi. Jadi di dalam perjalanan itu banyak prestasi-prestasi yang barangkali diraih oleh SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Dan mungkin juga ada hal-hal yang barangkali sampai sekarang masih menjadi kenangan, apakah itu manis atau pahit, tapi yang jelas itu membanggakan. Nah, yang pertama, kenangan saya di SMA 2 bahwa ada semacam kegembiraan bahwa ini tidak saya dapatkan di SMA-SMA sebelumnya, bahwa saya sering mendampingi anak SMA 2 menjadi peserta OSN tingkat nasional. Jadi saya pernah ke Semarang mengantar anak, kemudian saya pernah ke Pekanbaru dan kota lainnya. Nah, ini barangkali kalau bagi kepala sekolah itu sesuatu yang membanggakan luar biasa, karena tidak semua kepala sekolah bisa mendampingi anak-anaknya yang ikut lomba OSN tingkat nasional. Dan alhamdulillah itu bisa saya nikmati di SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Namun selain itu ada semacam kebanggaan lagi kalau di SMA 2 bahwa setiap tahun itu kita ini dicari oleh masyarakat untuk memasukkan anaknya ke SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Jadi ini sebetulnya menjadi kenangan indah juga, karena kita merasakan kalau kita memang dicari-cari oleh orang, dibutuhkan oleh orang, itu kan sesuatu yang sangat menyenangkan. Nah, jadi kadang-kadang sebelum penerimaan daripada siswa baru, 6 bulan menjelang penerimaan siswa baru, itu sudah banyak titipan dan segala macam. Jadi ini juga merupakan semacam kebanggaan lah kita menjadi kepala SMA Negeri 2. SMA Negeri 2 sekarang barangkali kita punya harapan yang sama untuk semua keluarga besar ataupun masyarakat di luar, bahwa kita berharap SMA Negeri 2 ini kan semakin lama semakin bagus. Kalau dari segi fisik kita merasa bangga bahwa letaknya yang strategis dengan bangunannya yang cukup megah, bahwa sekarang sudah
ada bangunan yang membanggakan kita bertingkat 3 di jalan utama di Kota Bukit Tinggi, Jalan Sudirman. Ya, semoga SMA Negeri 2 Bukit Tinggi menjadi yang terdepan di Kota Bukit Tinggi dan di Sumatera Barat. Nama saya Ernizar. Saya dilahirkan pada hari Abril 5 Oktober 1992. Kemudian bersekolah di SD, SMP, SMA. Kemudian melanjutkan pendidikan di Kota Padang yang dulu namanya IKIP, yang mengiring ibu jadi guru di Kota Bukit Tinggi. Tahun 2013, pemerintah Kota Bukit Tinggi mempercayakan ibu untuk menjadi nakhoda di SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Bercerita tentang memimpin sebuah sekolah. Awalnya SK itu keluar tanggal 5 Maret 2013 agar ada kegamangan. Mampukah kita? Siapkah diri saya? Dan bagaimana nanti SMA 2 ini kalau saya jadi pemimpinnya? Kemudian melaksanakan sholat malam, mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, kamu bisa ketika kamu berani. Dengan niat tulus menganggap diri adalah abdi negara, datang ke SMA 2 Bukit Tinggi tanggal 12 Maret 2013, sudah terima jabatan dengan Bapak Muslim, dan hari itu sambutan luar biasa dari seluruh warga SMA 2 Bukit Tinggi atas kehadiran ibu. Kegamangan itu pelan tapi pasti berkurang dari hari ke hari. Sampai saat ini di dalam perjalanan memimpin SMA 2 Bukit Tinggi banyak suka dan duka, tapi lebih banyak sukanya. Awal pertama di SMA 2 Bukit Tinggi terjadi pembentukan Hari Sastra Nasional 25 Maret 2013 diadakan di SMA 2 Bukit Tinggi. Itu peristiwa nasional. Waktu itu ibu baru di sini 2 minggu, tapi seluruh warga sekolah, bapak ibu guru, TU, jaga sekolah mendukung kegiatan itu, sehingga ibu tidak merasa kalau ibu baru 2 minggu di sekolah. Berjalannya waktu, kita mulai melihatkan prestasi di bidang pembangunan. Gedung lama bekas SMA 3 Bukit Tinggi dibangun menjadi gedung lantai 3 yang saat ini sudah bisa dilihat oleh semua orang. Itu yang pertama hasil karya ibu di sekolah ini. Dan seterusnya, tahun 2015 mulai melahirkan guru berprestasi tingkat kota, tingkat provinsi. Dari 2015 itu tidak berhenti prestasi sekolah baik guru maupun siswa. 2016, 2017 sampai saat ini prestasi demi prestasi bergulir. Itu menandakan bahwa warga SMA 2 Bukit Tinggi merasa sekolah ini adalah milik mereka yang harus mereka pertahankan, harus mereka perjuangkan, dan harus mereka jaga nama baiknya. Di samping prestasi-prestasi siswa, guru, dan lainnya, TU juga punya prestasi. Kita bisa lihat sejarahnya, pernah ada di sekolah kita di OSN mewakili Provinsi Sumatera Barat ke nasional, satu-satunya yang mewakili Kota Bukit Tinggi. Itu prestasi luar biasa. Kemudian di bidang olahraga O2SN kita juga sampai ke nasional. Itu dari siswa. Belum lagi sekolah ini sebagai percontohan untuk sekolah di Sumatera Barat. Yang pertama sekali kita ditunjuk dulu menjadi piloting sekolah kewirausahaan, luar biasa, menampilkan karya-karya siswa yang luar biasa di bawah pimpinan Bapak dan Ibu. Kemudian kita piloting sekolah budaya alam Minangkabau berbasis Al-Quran. Kita juga piloting. Waktu bergulir terus, SMA 2 Bukit Tinggi ditunjuk dieskakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2017 menjadi sekolah inklusi, menerima anak-anak berkebutuhan khusus yang sudah punya sertifikat layak bersekolah di sekolah.
Dan siswa inklusi ini menambah harum nama sekolah kita, mewakili FLS2N ke Palembang, mewakili FLS2N ke Medan, ke Jogja. Kemudian memperlihatkan prestasi sekolah ini walaupun mereka ABK, tapi mereka mampu menembus perguruan tinggi negeri tanpa melihat bahwa mereka adalah orang berkebutuhan khusus, mampu menembus UI, IPB, dan UGM. Itu dari sisi siswa, prestasi siswa di bidang akademik. Sekolah kita tidak hanya memfasilitasi akademik, tapi tetap ada non-akademik yang melahirkan siswa-siswa cerdas luar biasa di bidang sosial. Ada kegiatan ekskul, kepramukaan, UKS, banyak lagi. Sehingga lahirlah generasi muda di sekolah ini yang mampu menjadi miniatur-miniatur pemerintah Indonesia secara kecil. Dan Ibu berharap ke depannya miniatur ini tidak hanya tetap bertahan sebagai miniatur, tapi menjadi fakta, menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa di bidangnya masing-masing. Kita melihat sejarah masa lalu sekolah ini, pencetus kemerdekaan Republik Indonesia bersekolah di sekolah ini, yang terkenal dengan Tan Malaka, dan wali kota pertama DKI Jakarta berasal dari SMA 23 Bagindo dan kemudian satu-satunya jenderal dari Bukit Tinggi bersekolah di SMA 2 Bukit Tinggi, itu Bapak Awal bin Jamil. Gubernur Sumatera Barat Bapak Azwar Anas jadi menteri juga bersekolah di tempat kita ini. Dan harapan Ibu ke depan akan lahir dari sekolah ini Gubernur Sumatera Barat, bahkan Ibu berharap Presiden Republik Indonesia ke depannya lahir dari SMA 2 Bukit Tinggi. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Harapan Ibu ke depannya untuk SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Terima kasih. Menilik kita balik sejarah masa lalu, sekolah ini adalah sekolah yang didirikan pertama kali di Nusantara, dan yang bersekolah di sekolah ini berasal dari seluruh Nusantara. Misalnya Engku Sapei, pendiri INS Kalitanam, berasal dari Kalimantan Timur, bersekolah di sini. Beliau melalui perjuangan panjang untuk bisa bersekolah di sini. Begitu besarnya harapan orang untuk dididik di sekolah raja atau Quick School. Dan kedepannya Ibu berharap dari SMA 2 Bukit Tinggi akan lahir seperti generasi masa lalu yang mengharumkan nama nasional. Orang yang berani menyatakan benar adalah benar, salah adalah salah, dengan karakter profil pelajar Pancasila. Harapan Ibu dari SMA 2, baik dari sisi siswa, dari guru, maupun dari jaga sekolah, memang betul-betul melahirkan karakter orang baik. Bak kata pepatah, orang baik itu akan terlihat baik di mana. Kalau sebuah permata itu dimanapun dia berada, dia akan bersilau. Dan harapan Ibu, SMA 2 Bukit Tinggi akan selalu melihatkan silaunya kapan saja, di mana saja. Itu